Hai, perkenalkan nama saya Daniel, mahasiswa dengan NIM C0D020001, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Perpajakan, Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai konsep dasar akuntansi pajak. Adapun materi yang akan saya berikan merupakan bentuk dari pemenuhan tugas yang diberikan oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI CINKR CSRS, sebagai bentuk dari pemenuhan tugas akuntansi perpajakan. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Pembukuan. A. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan. Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan utang pajak tersebut. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan. 1. Mempermudah wajib pajak atau WP mengisi SPT. 2. Mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. 3. Penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. B. Persyaratan pembukuan. 1. Diselenggarakan dengan etikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 2. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. 3. Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan laba rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas atau konsisten dengan tahun sebelumnya. 4. Diselenggarakan dengan huruf Latin, angka Arab dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah, atau dengan bahasa Inggris dan mata uang USD dolar dengan izin Menteri Keuangan. 5. Pembukuan dan dokumen yang terjadi menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus disimpan selama 10 tahun. C. Sanksi tidak diselenggarakannya pembukuan. Wajib pajak yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan pajak, namun tidak melakukannya, penghasilan tentunya dihitung berdasar norma perhitungan. Pajak yang kurang bayar dari hasil penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang bayar, atau pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP. Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. A. Tujuan akuntansi. Tujuan dari akuntansi komersial adalah menyediakan laporan dan informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menyediakan laporan keuangan dan informasi lain atau tax compliance kepada administrasi pajak. Undang-undang pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi atas praktek dan kelaziman akuntansi komersial. B. Lembaga pembuat ketentuan. Metode, prosedur, dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan dirjen pajak. Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti Majelis Pertimbangan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pidana, dan lembaga peradilan lainnya. Konsep dasar akuntansi pajak. A. Konsep dasar akuntansi pajak. Tujuan dari kebijakan perpajakan. 1. Aspek alokasi. Teks polisi diarahkan pada sikap netral, tidak atau cenderung pengaruhi alokasi dan diserahkan pada mekanisme pasar. 2. Aspek distribusi. Diarahkan untuk mengaruhi penyebaran pemilikan atau penguasaan faktor-faktor produksi dan pemerataan hasil pembangunan. 3. Aspek stabilisasi. Dilakukan melalui politik perpajakan, di mana pemerintah melakukan stabilisasi ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga, dan tingkat inflasi. Konsep dasar akuntansi berlaku umum laporan keuangan fiskal dan komersial meliputi 1. Accrual basis. Pengakuan transaksi saat terjadi dilaporkan pada periode tersebut. 2. Going concern. Mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. B. Fungsi akuntansi pajak. 1. Berfungsi mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak. 2. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. 3. Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapat investor atau kegiatan publikasi lainnya. 4. Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. 5. Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. C. Prinsip akuntansi pajak. 1. Kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. 2. Historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta rupiah, tetapi pada proses negosiasi akhirnya didapatkan harga 200 juta rupiah, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta rupiah sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. 3. Pengungkapan penuh. Untuk mengungkapkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. D. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan. Menjanjikan informasi sebagai bahan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, terutama dalam sistem self-assessment sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutama bagi setiap wajib pajak.
Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan. Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi 1. Relevan, 2. Dapat dimengerti, 3. Keandalan, 4. Dapat diperbandingkan. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal. 1. Laporan keuangan bersifat historis. 2. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan. 3. Lebih mengutamakan hal yang material atau tanpa mengurangi kelengkapan materi. 4. Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis atau substansi setiap transaksi atau tanpa dan dalam kondisi tertentu memperhatikan bentuk yuridis formalnya. 5. Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar wajib pajak. 6. Informasi kualitatif. Sedangkan fakta atau yang tidak mendasar, yang tidak dapat dikuantifikasikan, umumnya dikesampingkan. Kesimpulan, pembukuan adalah hal yang penting dilakukan oleh wajib pajak karena dengan adanya sebuah pembukuan, wajib pajak akan mudah mengisi SPT. Menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dan sebagai informasi finansial untuk pengambilan keputusan ekonomis dalam perusahaan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Dengan adanya akuntansi pajak yang baik akan memberikan dampak positif dalam sebuah instansi. Konsistensi dalam penerapan akuntansi pajak dalam penyajian laporan keuangan instansi adalah sangat penting karena laporan keuangan instansi merupakan informasi keuangan yang dipublikasikan kepada para pemegang saham. Dengan adanya akuntansi pajak yang baik dalam sebuah perusahaan, maka perhitungan pajak perusahaan telah dilakukan secara detail dan sistematis, sehingga kesalahan perhitungan ataupun kesalahan lainnya terminimalisir sekecil mungkin dan perusahaan terhindar dari sanksi pajak di masa yang akan datang saat terjadinya pemeriksaan oleh Fiskus Pajak. Sekian pemaparan materi mengenai konsep dasar akuntansi pajak yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.